Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Fareza, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya merupakan perwakilan kelompok dari kelompok 5 dari kelas Hukum Acara Perdata G yang diampu oleh dosen M. Zulaikha, SH, MH yang akan menjelaskan proses penyelesaian hukum perdata hingga putusan. Kelompok 5 mengambil tema yaitu kasus perceraian antara Alkodiri binti Goriorio umur 24 tahun dan sebagai penggugat, dan Riko Robin Roma yaitu sebagai tergugat yang dicetak surat gugatan pada Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Desember 2021. Oke, nama anggota yaitu terdiri dari nomor yang pertama Ari Gesa Syaputra Rahmat, dan yang kedua Jody Setiawan Silabar, yang ketiga Muhammad Zidan Fareza, yang keempat Muhammad Haikal Alam, dan yang kelima Renanda Siti Khadijah. Oke, terima kasih. Sekian pembukaan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman saya penjelasan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Alam. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang proses putusan perdata dalam perkara bidang perkawinan, yaitu perceraian gugat. Yang pertama adalah adanya duduk perkara. Duduk perkara ini adalah rentetan mungkin peristiwa dari awal hingga akhir proses terjadinya pengajuan gugatan dan perceraian. Yang pertama adalah perkawinan antara penggugat dan tergugat. Yang kedua adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Yang ketiga adanya tergugat pergi dari rumah. Terus penggugat mencari tergugat, kemudian penggugat tidak menemukan tergugat, dan yang terakhir penggugat mengajukan cerai. Surat gugatan. Bentar. Untuk surat gugatan. Ya, surat gugatan itu adalah ditujukan kepada pengadilan agama yang kota penggugat mengajukan gugatan itu, yang adalah isinya berupa identitas, alamat, yaitu penggugat dan tergugat. Setelah itu alasan dan dalil-dalil sebagai berikut. Alasan dan dalil ini adalah alasan penggugat mengajukan gugatan gitu ya. Bahwa penggugat telah melakukan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 3 Mei 2015, bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka. Kemudian bahwa selama pernikahannya tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan lainnya suami istri tapi belum dikaruniai anak. Kelima adalah bahwa terus berisi tentang awal mula konflik mungkin rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu di sini dijelaskan awal konflik itu terjadi sejak bulan Agustus tahun 2017. Terus yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi, kesenjangan ekonomi. Kedua, tergugat sering keluar malam tanpa pamit dan pulangnya hingga larut malam. Yang ketiga, tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita lain. Terus yang nomor 6 ini adalah puncak perselisihan, dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang akibatnya tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama penggugat hingga sekarang selama 3 tahun 4 bulan. Yang nomor 7 bahwa selama pergi tersebut tergugat tidak pernah pulang
tidak pernah kirim kabar ataupun tidak diketahui keberadaannya. Yang kedelapan adalah bahwa penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan tergugat, antara lain rumah mungkin, nomor yang bisa dihubungin, atau mungkin pekerjaan dan alamat. Yang nomor 9 adalah bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa diselamatkan atau dipertahankan, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Nomor 10, penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Ya, seperti itulah isi dari surat gugatan. Perkara bidang perkawinan, maaf. Ya, surat gugatan tadi udah. Proses peradilan atau upaya litigasi, yaitu melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan agama setempat. Setelah itu, penundaan sidang selama 4 bulan untuk pencarian tergugat. Yaitu selanjutnya sidang pertama, yaitu pemeriksaan para pihak. Selanjutnya sidang kedua adalah bukti, yaitu pengajuan atau pembuktian terkait perkara tersebut. Sidang ketiga yaitu mendatangkan saksi sebagai saksi soal perselisihan terhadap penggugat dan tergugat. Terus yang terakhir, sidang keempat yaitu pembacaan putusan oleh hakim pengadilan agama. Selanjutnya adalah pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan yaitu Saudara Al-Qadiri binti Guerrero, usia 26 tahun, mengajukan gugatannya pada 5 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Jember dengan nomor perkara sekian, tertanggal 5 Desember 2015. Setelah itu penundaan sidang. Sidang ditunda selama 4 bulan guna mencari tergugat melalui media sosial, media cetak, atau mungkin tanya terhadap kerabat keluarga tentang keberadaan korban ini untuk dimintai mungkin pertanggungjawaban terhadap selama ini ketika penggugat tidak di rumah atau meninggalkan penggugat, atau dengan tujuan meminta pertanggungjawaban terhadap tergugat. Setelah sekian dari saya terkait pemaparan proses-proses persidangan dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Renanda. Monggo silakan. Oke, jadi proses selanjutnya setelah penundaan sidang yaitu sidang pertama. Sidang pertama yaitu proses pemeriksaan para pihak. Jadi pada pemeriksaan para pihak ini, para pihak diperiksa di ruang sidang, tapi karena tergugat tidak hadir dikarenakan tidak diketahui keberadaannya, maka persidangan pemeriksaan ini hanya dihadiri oleh penggugat saja. Jadi dalam proses pemeriksaan para pihak ini, yang dilakukan adalah pemeriksaan identitas oleh hakim. Jadi hakim memeriksa identitas apakah betul di situ identitasnya sudah sesuai dengan identitas para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Dan sidang satu pun selesai. Lalu sidang selanjutnya yaitu sidang kedua, yaitu pemaparan bukti. Pengajuan bukti oleh penggugat. Dalam kasus ini, penggugat menyerahkan bukti berupa dokumen, yaitu fotokopi buku kutipan akta nikah, dan juga surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.
Ini adalah contoh akta nikah. Jadi kutipan akta nikah itu berisi nomor kutipan akta nikah, kemudian di mana perkawinan itu dilangsungkan. Jadi fungsi dari kutipan akta nikah ini sebagai bukti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, benar-benar telah melangsungkan pernikahan. Jadi sebagai bukti bahwa kedua pihak pernah melakukan pernikahan, sehingga proses perceraian bisa dilanjutkan. Lalu, bukti yang kedua yaitu surat keterangan gaib. Jadi ini adalah bentuk surat keterangan gaib yang mana dikeluarkan oleh kelurahan di mana tergugat tinggal sesuai dengan kartu tanda penduduk milik tergugat. Jadi sebagai bukti bahwa tergugat benar-benar tidak diketahui itu menurut keterangan dari kelurahan tempat tergugat tinggal. Selanjutnya, yaitu sidang ketiga. Sidang ketiga yaitu saksi. Jadi dalam perkara ini, dari pihak penggugat menjadi saksi. Tergugat ini benar-benar tidak diketahui keberadaannya, bahwa tergugat benar-benar telah meninggalkan rumah dan tidak bisa bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dua orang saksi itu yaitu tetangga penggugat dan juga ibu kandung penggugat. Menurut hukum, dua saksi ini sah dan dapat diterima persaksiannya. Kemudian selanjutnya, yaitu sidang keempat, sidang yang terakhir adalah putusan. Pengeluaran putusan oleh hakim setelah bukti dan juga saksi yang dikeluarkan oleh penggugat, maka hakim bermusyawarah untuk membuat putusan. Dan dalam sidang keempat ini, hakim membacakan putusan. Hakim bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir. Gugatan penggugat dengan verstek. Verstek yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat. Jadi verstek itu merupakan kewenangan hakim, di mana hakim dapat memutuskan suatu putusan pengadilan walaupun salah satu pihak, yaitu di sini adalah pihak tergugat, tidak hadir. Tergugat tidak hadir, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan seharusnya tergugat hadir. Namun di sini tergugat tidak hadir dan tanpa alasan yang jelas, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan gugatan penggugat karena tidak hadirnya tergugat. Kemudian yang ketiga, hakim menjatuhkan talak satu bain sugrot tergugat terhadap penggugat, sehingga bahwa tergugat itu sudah kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000. Mari kita lihat surat putusannya. Ini merupakan surat putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara ini.
Oh iya benar. Minus kontinuen, minus apa, minus parsial. Kan dia kosmos kan? Ini merupakan bentuk surat putusan dalam putusan ini ada keterangan saksi juga, penjelasan keterangan saksi. Ada 2 saksi. Kemudian pertimbangan hukum oleh hakim yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Ini merupakan unsur menurut pasal-pasal yang digunakan sebagai rujukan untuk membuat putusan ini, yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil. Dalam perkara ini, dikarenakan tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat didamaikan melalui proses mediasi, yang mana satu-satunya cara demi kebahagiaan dan ketentraman hidup antara penggugat dan tergugat, satu-satunya cara yang dilakukan adalah perceraian. Karena sudah tidak ada harapan untuk keduanya melanjutkan rumah tangga. Kemudian ini ada hakimnya dan ketua majelis. Hakim majelis, 3 orang hakim, ada panitia pengganti, dan ini merupakan perincian biaya perkara yang harus dibayarkan oleh penggugat. Oke, kemudian ini adalah dasar hukum putusan. Yang pertama ada pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan dalam ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang mana dalam kasus ini, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat menghadiri persidangan, sehingga tidak dapat didamaikan melalui mediasi. Dan dilanjutkan dengan persidangan. Dan dalam persidangan pun tergugat tidak hadir. Nah, dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Nah, dalam kasus ini, penggugat telah pergi selama kurang lebih 3,5 tahun tanpa kabar, meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Sehingga bisa menjadi salah satu alasan gugatan penggugat dikabulkan oleh hakim. Baik. Demikian itu penjelasan mengenai cara membuat putusan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.